hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Pihak polisi lebih baik menghadapi komplotan penjahat yang bersenjata pistol yang dapat memuntahkan rentetan peluru daripada manusia tidak, harimau pun bukan. Maskun dan Jufri tidak punya pilihan lain daripada menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Kini ia benar-benar mengalami bahwa dukun muda Erwin punya ayah harimau dan dia tidak pernah membuat Amalia untuk jatuh cinta pada dirinya. Tetapi, kesadaran ini sudah terlambat. Cacat mukanya tidak akan bisa terpupus seumur hidup. Betapa akan mengerikan rupanya nanti. Kedua korban itu diangkut ke rumah sakit untuk mendapat perawatan semaksimal mungkin. Bedah plastik barangkali masih dapat menyelamatkan muka mereka dari pemandangan yang amat menakutkan dan bahkan menjijikkan. Urusan biaya tidak akan menjadi soal karena uang mereka lebih daripada cukup. Tetapi, ketika dokter dan perawat hendak memberikan pertolongan, mendadak terdengar di ruang rumah sakit itu suara harimau. Kuat dan menakutkan sekali. Bukan hanya perawat, dokter-dokter pun jadi pucat dan saling pandang. Mana mungkin ada harimau di rumah sakit? Tetapi suara itu pasti suara harimau. Yang punya kepintaran untuk membaca-baca doa segera membaca untuk mohon perlindungan. Karena tiap kali dokter hendak merawat luka-luka itu terdengar suara harimau. Akhirnya tak ada seorang pun yang berani menolong sehingga kedua orang pasien itu terpaksa dipindahkan ke rumah sakit lain. Tetapi di hospital lain pun para dokter dan perawat mengalami hal yang sama. Untunglah akhirnya ada seorang mantri berasal dari Banten yang tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam bahasa daerahnya ia mohon izin kepada makhluk sakti yang melukai Maskun dan Jufri agar bisa mengobati mereka. 3 pembunuh bayaran yang belum mengetahui apa yang telah terjadi telah siap dengan rencana mereka untuk melaksanakan tugas demi memperoleh 200.000 tiap orang. Tak ada seorang pun di antara mereka yang memikirkan kemungkinan kegagalan. Mana bisa gagal, Mudakir. Walaupun kurus kering tapi punya daya pukul yang mematikan. Pukulan akan dirasakan oleh lawannya sebagai hantaman dengan palu besi. Suatu ilmu yang sudah hampir langka. Ia mendapatkannya dari kakeknya Solihin yang di masa hidupnya terkenal sebagai jagoan yang tak pernah terkalahkan. Kedua orang temannya Masto dan David punya ilmu kebal terhadap peluru dan senjata tajam. Mereka percaya bahwa Erwin yang akan dibunuh itu tentu juga seorang hebat. Kalau tidak, mustahil sampai 3 orang disewa untuk menamatkan riwayatnya. Tetapi apalah arti kehebatan seorang Erwin menghadapi 3 jagoan berilmu tinggi? Mereka sudah menghayalkan apa yang akan mereka lakukan dengan uang upah yang akan diterima nanti. Memuaskan diri, minum sepuas hati dan main perempuan sesuka selera. Sudah belasan kali mereka bersenang-senang atas orang-orang yang mereka bunuh atas perintah orang-orang yang berduit melalui agen. Mereka memasuki gubuk Erwin dengan terlebih dahulu memberi salam. Pintu memang terbuka. Betapa miskinnya dukun ini, pikir mereka. Hidupnya tentu tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang mereka seringkali rasakan. Kalau ditimbang dari sedikit saja segi kemanusiaan, maka tidaklah patut orang ini dibinasakan. Ia mesti dikasihani. Tetapi rasa kasihan agak secuil itulah yang tidak ada pada mereka. Erwin, keluarlah, kata Mudakir si kerempeng yang telah meminta kepada kedua rekannya agar sasaran ini diserahkan saja padanya sendiri. Tidak perlu tenaga 3 orang menghadapinya. Kau tidak akan dapat melarikan diri. Lebih baik kita jangan membuang waktu, nasibmu sudah kami tentukan. Kata Mudakir lagi. Penundaan beberapa saat tidak akan ada artinya, bukan? Hanya membuat pikiranmu lebih tersiksa. Ketiga pembunuh bayaran itu sedikit pun tidak meragukan keberhasilan yang akan mereka capai. Apakah kalian benar-benar menghendaki nyawaku? Tanya satu suara tiba-tiba. Erwin menjawab, tetapi belum memperlihatkan diri. Sungguh mati. Kami harus mengambil nyawamu, kata Masto. Dengan harga berapa? Tanya Erwin. Ketiga orang itu merasa heran sambil terhina karena suara yang tidak memperlihatkan diri itu mengetahui bahwa mereka pembunuh bayaran. Tentu ia orang hebat, dapat membutakan mata.
dapat pula membaca isi hati. Hah, kau tahu rupanya, kata Masto. Memang kami dibayar. Karena itulah profesi kami. Dan itulah sebabnya kami harus membunuhmu. Walaupun kita belum pernah berkenalan dan oleh karenanya tidak bermusuhan. Kalian jujur. Mau berterus terang. Kata Erwin. Aku pun ingin berterus terang. Aku bukan orang yang mau menyerah begitu saja. Walaupun kalian 3 jin dari neraka. Aku tidak takabur. Tetapi kalau kalian mau memutar langkah, aku masih akan memberi ampun pada kalian. Ketiga jagoan itu merasa amat tersinggung. Mereka diberi ampun. Biar dunia kiamat 7 kali mereka tidak akan kenal apa artinya itu minta ampun. Sombong juga kau orang muda. Tetapi biarlah. Sebentar lagi kau tidak akan bisa lagi membuka mulutmu. Yang menyuruh kalian si bajingan Mas Kunhah. Kalian tidak tahu bahwa dia sudah dalam keadaan sekarat. Sisa upah kalian tidak akan pernah kalian terima lagi. Jangan menggertak kami. Belum ada satu manusia pun berani mungkir janji pada kami. Bos kalian itu sudah dalam keadaan payah, kataku. Ketiga pembunuh upahan itu saling pandang. Tetapi punya keyakinan bahwa apa yang dikatakan Erwin hanyalah suatu muslihat untuk menyuruh mereka pergi. Karena ia tidak berani menghadapi tantangan mereka. Kami menghendaki nyawamu. Perlihatkan dirimu kalau kau jantan, kata David membentak. Kalian tak suka nasihatku. Baiklah kalau begitu. Inilah aku, kata Erwin. Dia keluar dari balik dinding yang dibuat daripada bambu. Hanya itulah satu-satunya penyekat dalam ruangan buruk hampir tanpa perabotan itu. Dan yang keluar itu sungguh-sungguh bukan Erwin yang dinantikan ketiga pembunuh bayaran. Ini bukan manusia. Bukan pula harimau sebagaimana yang biasa atau pernah mereka lihat di kebun binatang. Badannya memang badan harimau loreng yang dikenal sebagai Raja Rimba. Tetapi kepalanya itu, kepala manusia. Tentu inilah manusia harimau yang mereka dengar ceritanya di waktu-waktu yang akhir ini. Tetapi mereka tidak pernah menduga akan berhadapan dengan makhluk ini. Mereka tukang bunuh memang. Membunuh manusia. Siapa saja asal upahnya cocok. Erwin memandang ketiga orang yang menantangnya dengan mata tanpa berkedip. Kalian menghendaki nyawaku bukan? Ambillah. Tetapi aku ini hanya punya satu nyawa. Maka aku akan mempertahankannya. Jangan marah kalau dalam membela nyawa yang hanya sebiji itu aku terpaksa membunuh kalian. Supaya kalian tahu bagaimana rasanya mati sebagaimana telah dirasakan oleh sekian banyak orang yang kalian bunuh. Semata-mata karena mengharapkan uang yang kalian gunakan pula untuk membeli dosa. Semangat Masto. David dan Mudakir merosot sampai ke lutut yang tak dapat lagi dicegah jadi gemetaran. Sehingga jelas tampak oleh si manusia harimau. Kalian perlu makan banyak sumsum kaki lembu dan kambing. Karena lutut kalian nampaknya goyah. Kata manusia harimau itu berkelakar. Kini ia bicara santai-santai saja sambil menikmati keadaan 3 insan yang hendak membunuhnya tadi. Tadi kalian katakan supaya kita jangan membuang waktu. Apa lagi? Laksanakanlah tugas kalian, kata Erwin. Ketiga pembunuh penerima upah itu bukan hanya tidak berbuat suatu apapun, tetapi buka mulut saja tak sanggup. Orang-orang yang tak pernah takut mati dan pernah berpikir bahwa pada suatu saat semua manusia dan makhluk di dunia ini akan sampai pada titik akhirnya, kini merasakan bahwa maut sudah ada di hadapan mereka. Betapa mengerikan makhluk yang manusia harimau itu akan mengoyak-ngoyak tubuh mereka satu demi satu, kemudian mengeluarkan seluruh isi perut mereka. Dionggokkan di samping tubuh yang sudah tidak bernyawa. Membayangkan ini ketiga orang yang tak pernah takut dan tak punya rasa kasihan itu dihantui kegugupan dan ketakutan yang amat sangat. Kalian orang-orang kebal bukan? Tanya si manusia harimau. Ia benar-benar sedang berhasrat untuk mempermainkan mereka. Datang kemari hendak membunuh aku yang buruk ini. Tidak ada tanggapan lidah pun terasa keluh. Baru sekali ini kalian merasakan takut. Begitulah yang dirasakan oleh korban-korban kalian. Jadi, sudah sepantasnya kalian mati. David, Masto dan Mudakir jadi tambah lemas. Dan sebentar lagi akan mati. Tetapi si manusia harimau kemudian berkata dengan tenang.
Karena kalian terlalu takut dan aku tidak sejahat kalian, maka nyawa kalian akan kuselamatkan. Ketiga pembunuh bayaran itu sukar percaya akan mendapat harapan baru. Tidak akan dibunuh. Benarkah itu, ataukah makhluk mengerikan itu hanya mempermainkan mereka bagaikan kucing mempermainkan tikus? Kalian harus menurut perintahku kalau masih mau hidup, kata Erwin. Kami menurut apa saja yang Tuan perintahkan, kata mereka hampir serentak. Baiklah, pergilah ke rumah sakit di mana orang yang membayar kalian sedang dirawat. Cari Mas Kun dan Jufri bawa pergi dari sana. Perintah Erwin. Aneh sekali pemandangan yang merupakan kenyataan itu. Harimau yang berkepala manusia memberi perintah kepada manusia-manusia normal persis majikan kepada anak buah saja. Apakah tidak lebih baik dibunuh saja di sana Tuan? Tanya Masto. Dasar tukang bunuh, pikir Erwin. Yang mereka sukai hanya membunuh saja. Baru beberapa menit dibebaskan dari rasa takut yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Kalian hanya melakukan apa yang kukehendaki. Sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup katakan terus terang. Supaya ku ketahui bahwa kalian tidak berguna bagiku dan tak perlu kubiarkan hidup lagi. Sanggup Tuan, sanggup. Aku juga sanggup. Jawab ketiga pembunuh upahan itu. Mereka sadar bahwa si manusia harimau tidak boleh sampai jadi marah lagi. Kalian culik kedua orang itu pada tengah malam. Tidak boleh gagal, kalian tentu tahu bagaimana caranya. Ketiga orang itu menyanggupi. Cepat-cepat mereka meninggalkan gubuk Erwin yang hampir jadi tempat kematian mereka. Mereka bergegas khawatir si manusia harimau merubah pendiriannya. Mereka akan mengatur bagaimana melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka. Tugas yang tidak boleh gagal. Pembunuhan memang profesi mereka. Mereka mengetahui berbagai macam cara untuk itu. Dari 16 kali perintah dibayar yang mereka sanggupi, belum ada satu kali pun gagal. Seringkali mereka malah tidak tahu siapa sebenarnya yang membayar. Sebab mereka mendapat order melalui bos mereka di organisasi yang mereka beri nama Orpemba. Tidak banyak orang mengenal serikat gelap ini, kelengkapan namanya organisasi pembunuh bayaran. Markasnya di pusat kota, tapi jangan dikira markas itu merupakan suatu markas serikat terlarang. Mereka tidak terlalu bodoh untuk berbuat begitu. Bos berkedok sebagai pedagang dan memang menjalankan praktek dagang yang legal. Dilindungi oleh izin dan memenuhi segala kewajiban. Dia pun selalu kelihatan ramah dan baik hati. Anda tidak akan percaya bahwa ia sebenarnya iblis. Sandiwaranya sebagai pemain watak yang bila di festival kan wajib dapat piala. Kalau mau dicari perbandingan, kira-kira seperti seorang berkedudukan resmi yang selalu menganjurkan kerja keras, berjuang tanpa pamrih, memberi contoh yang baik. Tetapi di samping anjuran yang indah-indah itu juga mempraktekkan pencurian tak kenal batas dan tak kenal kasihan melalui kedudukannya. Mudakir, Masto dan David memperundingkan bagaimana melakukan penculikan ini. Suatu tugas yang berlainan dari tugas biasa. Apalagi dari rumah sakit pula, yang punya begitu banyak ruangan. Sekian banyak penjaga dan perawat yang selalu bergantian melaksanakan kewajiban non-stop 24 jam. Tetapi bagaimanapun sulitnya harus dapat mereka laksanakan kalau masih kepingin hidup lebih lama di atas bumi Tuhan ini. Kalau mereka gagal, pasti sang manusia harimau yang tahu dan dapat berbuat segala-galanya akan mencari dan membunuh mereka. Mayat mereka bukan lagi akan terkapar di gubuk, tetapi mungkin di pinggir jalan. Dada koyak, isinya terburai. Semua yang lalu lalang di sana akan melihat dan mereka akhirnya pasti tahu siapa mereka, lalu berkatalah tiap penglihatan. Inilah hukuman bagi pembunuh yang mau membunuh siapa saja asal dibayar. Kata sepakat telah didapat, resiko masih cukup besar walaupun dilaksanakan secermat mungkin. Tetapi masih besar kemungkinan akan berhasil daripada mati konyol oleh amarah sang manusia harimau. Lagi pula dengan begitu mereka masih akan menerima sisa upah. Mungkin bisa diminta lebih banyak karena ini bukan tugas seperti yang biasa mereka laksanakan. Walaupun semua pembunuh bayaran dilarang keras mengunjungi bos di tokonya, tetapi ketiga orang ini tidak peduli. Kalau perlu itu bos mereka bunuh persetan sama segala konsekuensi.
Resiko dirobek sang manusia harimau jauh lebih menakutkan dari resiko apapun. Ketika mereka di siang bolong sampai ke toko TNH yang multifungsi itu, kebetulan sang majikan ada. Dia heran dan terkejut, mau apa ini para bangsat-bangsat datang ke situ. Kurang ajar, berani melanggar ketentuan. Mungkin mereka sudah masuk daftar hitam polisi, tetapi belum ada bukti kuat untuk diringkus. Kalau kunjungan ini dilihat oleh para intel atau agen rahasia polisi, mereka pasti akan bertanya dalam hati. Tetapi TNH masih sedikit mujur. Seorang langganan keluar dari toko itu, sehingga tinggal dia sendiri dengan 2 orang pembantu. Dengan gugup tetapi hati marah dan cemas, TNH berkata, "Lekas masuk, mau apa?" Ketiga pembunuh yang biasanya takut dan sangat patuh kepada bos itu merasa sakit hati diterima dengan begitu kasar, sedangkan nyawa mereka sudah diambang kuburan.